Jungkook BTS sekali lagi membantu sebuah merek kecil tumbuh dengan pengaruh positifnya. Jungkook sekali lagi membantu mengembangkan bisnis kecil selama masa pandemi ini. Pengaruh besar dan hangat Jungkook telah membantu merek pakaian lain. Jungkook adalah ikon baru yang mengguncang bisnis retail Korea, seperti yang dikatakan oleh koran ekonomi Mail Korea. Ini salah satu efeknya yang dipamerkan. Merek pakaian ini, klub kimia Fake, memproduksi pakaian tanpa gender seperti merek pakaian lain yang pernah dibantu Jungkook untuk berkembang sebelumnya, yaitu Nothing. Merek memposting di Instagram mereka berterima kasih kepada Jungkook dan berterima kasih atas dukungan besar yang mereka terima dari ARMY karena Jungkook, pakaian kaki knit set terjual habis di toko secara online. Mereka berkata, persiapan kaki knit terbatas untuk sementara terjual habis dan kami berusaha keras untuk membuat lebih banyak potongan dengan kualitas tinggi. Merek tersebut diposting dalam waktu setengah jam setelah mini konser V-Live Jungkook berakhir bahwa set kaki knit yang dikenakan Jungkook telah terjual habis. Kaki knit set yang Jungkook kenakan di V-Live saat ini berada di peringkat real-time nomor 1 dan nomor 2 pada peringkat pakaian di platform fashion online nomor 1 Korea Selatan musim Sa dan segera terjual habis dengan cepat. Setelah memiliki sekitar 750 pengikut di Instagram, merek tersebut sekarang memiliki hampir 12.000 pengikut pada saat ini ditulis. Yang kedua, J-Hope BTS menjadi artis solo Korea pertama dan satu-satunya yang melampaui 6,8 juta pengikut di Spotify. J-Hope melampaui 6,8 juta pengikut di Spotify. Pada tanggal 31 Juli, Spotify mengumumkan bahwa J-Hope melampaui 6,8 juta pengikut di Spotify, menjadi artis solo Korea pertama dan satu-satunya yang mencapai ini. J-Hope memiliki pengikut Spotify terbanyak kelima di antara semua artis Korea, mengikuti grup BTS, Blackpink, Twice, dan EXO. J-Hope secara konsisten menunjukkan pencapaian luar biasa dengan rilisan musiknya. Mixtape solo J-Hope, Hope World, menghitung semua dari 5 lagu yang disertakan, melampaui 700 juta streaming di Spotify. Selanjutnya, video musik dari lagunya Chicken Noodle Soup telah menerima lebih dari 280 juta penayangan di YouTube pada tanggal 27 Juli, jumlah penayangan tertinggi di antara video musik solo sesama anggota BTS. Selain itu, lagu ciptaan J-Hope This Is dari album BTS melampaui 100 juta streaming di Spotify per 31 Juli. Selamat untuk J-Hope. 3. Suga menyebut perusahaan K-pop yang menghancurkan industri dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka atas artis mereka sendiri. Suga berterima kasih atas perusahaannya Big Hit Music. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Weverse, ia membahas posisinya di industri hiburan sebagai penyanyi, rapper, dan produser. Dia setuju bahwa kesuksesan sangat sulit untuk dicapai, dan dia bisa sampai sejauh ini berkat labelnya. Hal hebat tentang label yang saya ikuti adalah mereka mendengarkan pendapat para artis. Saya pikir kami dan label tahu sampai tingkat tertentu kegiatan seperti apa yang paling baik secara komersial, kata Suga. Dia juga tahu kalau kerja keras dan ketekunannya sendiri tidak dapat diremehkan. Jika artis lain berharap untuk sukses, mereka harus mampu menanggung jadwal mereka yang melelahkan sebanyak mungkin. Tapi pertanyaannya adalah, apakah tubuh bisa menahannya atau tidak? Jika kelelahan bertambah saat kamu harus melakukan kegiatan promosi itu, sulit untuk melakukannya seperti yang kamu lakukan saat pertama kali debut, kata Suga. Pada saat yang sama, perusahaan harus tahu waktu untuk menyudahinya. Suga memarahi agensi yang terlalu banyak memberi pekerjaan pada artis mereka yang lelah. Dalam hal ini, saya pikir label harus secara aktif mengakomodasi pandangan artis tentang apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Sikap seperti, oh kami membuatmu menjadi anak-anak, dan selama kamu hanya melakukan apa yang kami suruh, semuanya akan berhasil, jadi lakukan saja. Saya pikir itu benar-benar tidak masuk akal, kata Suga. Sebagai seseorang yang telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, dia melihat situasi pelecehan. Dia menyebut perusahaan semacam ini sebagai masalah terbesar di industri. Tentu saja masih ada situasi di mana label harus memaksa seperti itu, tentu saja. Tapi saya mendengar ada kalanya label hanya akan mengatakan, lakukan tanpa penjelasan apapun kepada artis atau mengapa kamu banyak bicara. Saya pikir itu adalah masalah terbesar dan itu menghancurkan industri. Jika kamu hanya melihat artis sebagai produk, bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu yang kreatif, kata Suga.
Menurut Suga, kondisi sehat artis mendahului mereka untuk memberikan penampilan yang luar biasa. Saya benar-benar berpikir sangat kontradiktif untuk melihat orang-orang di atas panggung untuk menampilkan pertunjukan yang menyenangkan ketika mereka tidak mengalami kesenangan. Suga juga mengungkap menulis lagu untuk artis lain tidak benar-benar menguntungkan dan mengapa dia tetap menulisnya. Suga bukan hanya idola K-pop, dia juga seorang rapper dan penulis lagu. Dia salah satu penyanyi paling terkenal dalam hal menghasilkan hit demi hit untuk artis lain. Dia mengakui bakatnya yang berbeda dalam sebuah wawancara dengan majalah Weverse. Saya suka BTS dan saya Agusti, dan ketika saya memproduksi, saya menggunakan By Suga, kata Suga. Berbeda dengan karyanya sebagai Agusti atau sebagai anggota BTS, melodi yang ia hasilkan untuk orang lain memiliki suara yang lebih komersial. Suga mengakui hal ini dan mengatakan hal itu diharapkan karena dia memiliki tanggung jawab untuk membuat lagu tersebut disetujui perusahaan yang mempekerjakannya. Tetapi ketika datang ke Suga, saya membuat musik komersial yang sempurna. Saya produser untuk lagu-lagu itu, tentu saja, tapi pemiliknya adalah orang lain, kamu tahu? Dalam hal ini, mereka menugaskan pekerjaan saya. Tapi mereka tidak akan berpikir untuk meninggalkan semuanya dengan Suga. Label artis harus berpikir hati-hati tentang apakah akan menugaskan saya untuk memproduksi dan mempertimbangkan situasi saya juga. Dan orang-orang itu pasti mengharapkan sesuatu yang komersial, kata Suga. Memberi label artis apa yang mereka inginkan sangat penting sebagai penulis lagu. Dengan dia berkata, itu bagian terpenting dari bekerja dengan orang luar. Suga kemudian mengakui tidak terlalu banyak mendapat manfaat dari membuat lagu untuk artis lain. Dia menyeratkan bahwa bukan uang atau keuntungan langsung serupa yang membuatnya terus maju. Sebenarnya, pekerjaan semacam itu tidak banyak bermanfaat bagi saya, kata Suga. Sebaliknya, dia senang ketika pendengar setuju bahwa dia adalah penulis lagu yang cakap yang dapat menangani genre yang berbeda. Suga mengatakan, oh, dia juga bisa menulis lagu seperti ini, itu saja. Hal itu lebih berharga yang bisa saya dapatkan darinya. Hal yang lebih berharga yang bisa saya dapatkan darinya adalah pengakuan dan rekaman yang akan didapatkan artis atau perusahaan dengan lagu tersebut, kata Suga. Beberapa lagu yang ditulis oleh Suga antara lain Wine milik Suran, We Don't Talk Together milik Haze, dan Egg milik Ayu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.